rumah atau ahli rumah. Jadi di dalam kita acara inti yaitu ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hamdan Hasan. Kepada beliau dan silakan dengan hormat. Jadi ada kalau jadi malam ini santai-santai dari sekalian, yang nggak menuju ke keti, yang nggak tidur nggak bedah. Lagi luak itu santai baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa isahiyatun bitahiyatin pahayu biasana minha aurudduha, kata Rasulullah. Apabila kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih baik. Mun itu kembalikan dengan yang serupa. Apabila ibu-ibu menjawab waalaikumsalam, dapat 10 pahalanya. Kalau menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 20. Kalau dijawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, dapat 30. Nah ibu ini tidak 10, 20 atau 30. Tidak banyak tulah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulkan mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga kalau. Yang berhutang segera Allah Subhanahu wa taala lunasi. Badan sehat lahir dan batin. Yang belum bertunang segera bertunang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa lana turja'un. Faqala aidan tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru simila satir ya'il maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Bungumas beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahnya. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, Bila dan Harib, majlis setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, ceri dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku hamba yang doib, hati-hatinya kita secara bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gemuk syukur, yang kukus syukur. Ngapa maka yang gemuk bersyukur? Kalau dia bidapan itulah. Yang kukus juga bersyukur. Ngapa kukus bersyukur? Kalau dibonceng pakai motor ringan. Wa itaudu nikmatullahi la tusuha. Kita dibaca menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu ibunda kita yang sangat kita cintai, yakni almarhumah Tahara binti Al-Mu'minin. Tahara ini merupakan nama yang paling niana.
artinya adalah wanita yang suci dalam kesucian. Sama dengan yang ceramah ini Hamdan. Kalau masuk agama orang yang terpuji, tapi bukan kepujian. Binti al-mu'minin, orang yang soleh. Masya Allah. Anak opa soleha, bapak orang yang soleh. Luar biasa. Malam ini kita sama-sama mendoakan almarhumah. Semoga seluruh amaliyah-amaliyahnya ketika di dunia, baik yang besar yang kecil, bila bersengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang menyatu, kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya seluruh dosa-dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, 6 uang anak, 6 menantu. Ini sepasang. Ada kadang-kadang ibu-ibu sekalian 6 uang anak, 7 menantu. Jadi kata kawan dapur berlebihan. Rupanya ada 2. Ini 6 anak, 6 menantu dan 16 cucu ya. 16 dan 3 cucu. Ini merupakan keluarga besar Bapak Ibu sekalian. Andai kata anak cucu menjadi caleg, ini menang telak ada. Paling nambah dikit-dikit. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarga besar ditinggalkan almarhumah ini tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan sabar. Sabar ini Bapak Ibu sekalian hal yang mudah kita ucapkan, tapi aplikasinya sangatlah berat. Sabar tahu, tentu. Tapi kadang-kadang dia pun dipakai wago ninju batang sawit, ya kan? Seperti sabar. Jadi definisi sabar dalam Islam Bapak Ibu sekalian adalah menahan. Apa yang ditahan? Mulut, agar tidak mengatakan sesuatu. Ya. Tangan, tahan. Keting, kiri kanan, termasuk hati dan pikiran. Jadi kalimat sabar ini bukan hanya kepada yang terkena musibah, termasuk dalam rumah tangga. Kalimat sabar ini perlu merupakan fondasi yang harus kita lakukan. Sabar, ikhlas, dan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat syukur Bapak Ibu sekalian hal yang fundamental. Nabi kita Muhammad SAW telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga. Ngapa ya Rasul? Masih cuma tunggit sembahyang. Kabarkanlah dijamin oleh Allah masuk surga. Apa kata Nabi kita? Yang betul aku telah dijamin masuk surga. Ini tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian, orang yang serba ada. Tanci hidup berseri, sawit libau, sawah libau, pajero sesalangan, bini di mana-mana. Ketika itu dia bidapan. Nada yang Ustaz, aku di bidapan di depan kemiah dia. Bidapan pulau aku di depan kemiah. Murah kata Ustaz tu.
sedekahkan sebagai nerto iriu juga fakir miskin ya terpiat ke orang yang menerimanya maka diisihan. Ya kalau median ya maru lagi. Dikeluarkan sebagian nerto yang Bapak Ibu sekalian disedekahkan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dia sihat baca kuliah. Dia lalu lagi kalau tak ada lagi ya Ustaz. Aku lah sihat lepas kembing. Tapi maju nak kembing ngubur di mana-mana. Di depan pulau suku situ. Duduk negal nak kuliah. Pertama rumah jumbo. Depan kita belakang, WC dan kembing. Ini ordernya lah murah ya. Nah kalau tadi murah, sedekahkan lagi sebagian untuk dia itu. Dia dan dia jauh. Disedekahkan lagi sebagian Bapak Ibu sekalian atas izin Allah akhirnya dia sihat. Artinya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, asyatu minal ghina. Sehat itu lebih pada jadi harta benda. Untuk apa harta kita banyak? Kalau kita tidak baca guna genyo. Ada setum alam tidak baca batau. Ada taji banyak tidak baca menikmati. Jadi artinya sehat ini nomor 1. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, penyakit yang datang dengan kita ini kebanyakan faktor makanan. Jadi Ibu sekalian, sudah saatnya kita kembali kepada alam. Yang alami makan tahu rayau, tahu lumai, tahu paku. Apa lagi? Bayam, Kangkung. liling, berkuah, kembuai, kan? Pada kalau situ. Ini makanan alami. Apabila menerapkan itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita, saya bukan berarti yang lain tidak boleh, tidak boleh. Tapi apabila kita mengkonsumsi hal-hal yang alami yang di sekitar kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang penghinaannya lah kabur, misalnya buat apa 50 ke 100 kita ini, itu makan tabung, kira-kira itu, makan cepoka. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasriyah rohimah kumullah. Almarhumah disampaikan oleh ahli musibah meninggal hari Jumat. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada almarhumah. Apa kasih sayangnya? Orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat Bapak Ibu sekalian, maka akan diberikan kepadanya kemuliaan, terhindar dari fitnah kubur. Itu ada lagi yang ngatokan tentang kelebihan dan kekurangan almarhumah. Ini salah satu kemuliaan yang Allah tunjukkan. Karena hari Jumat ini Adam diciptakan hari Jumat, naik ke bumi jadi surga Jumat, termasuk kiamat pun hari Jumat. Jumat pagi dulu. Ya itu Tuhan gitu, kan Jumat ini kelong. Arti Jumat ini, hari Jumat ini merupakan penghulu seluruh hari Bapak ini. Almarhumah meninggal di hari Jumat itu sekitar jam 1:30. Luar biasa. Dan saya tahu persis Bapak Ibu sekalian tentang almarhumah, karena saya dengan Ibu Romania serta kami haji saat itu 2011. Kebetulan saya sebagai karomnya, kepala rombongan. Pernah ketika itu aku tinggal di Mekah waktu nggak didorong ya pakai kursi roda, karena almarhumah ini dan
demam dulu ya rumah ya. Jadi sekitar jam 6 malam lah, mungkin jam 2-an. Jadi langsung ke situ, langsung datang. Luar biasa. Ini 2011. Dan alhamdulillah saya 2015 berangkat lagi. Ya, dan juga di Walau ada buntu, mado, walau makan dipisah. Karena salah satu tim manasik haji Provinsi Bengkulu dan sebelum aku Subang diberangkat ke Pak Junedi Hamzah saat itu. Tapi yang wajib itu sekali, yang sesudah itu adalah sunnah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah. Berpuluhan tahun 15-11 dari bidapan ya. Almarhumah ini juga merupakan kasih sayang Allah Bapak Ibu sekalian. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hidapan kepada kita? Ini akan menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam kita, seperti gugur dan daun jadi tangkai. Tapi syaratnya sabar dan takut. Tapi kalau dikit-dikit dapat sakit air mah, ada sakit pinggang ni maklum kalau pinggang pukul pula lagi kepala pertigo pula letak-letak ke tangan keting misalnya kan. Nah ini termasuk tidak sabar. Orang yang ninju ujian berupa bidapan sabar dan takut, artinya dia sabar menerima itu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gugurnya daun jadi tangkai. Kita berpesaka baik almarhumah nerimo itu. Dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu misalnya ibu-ibu dan ke sawit, ketika itu tersuruhkan duit sawit. Pantul, air misalnya kan, ada kompetisi sini. Nah itu, jadi termasuk sabar itu. Jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik Bapak Ibu sekalian, apabila seseorang itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dosanya terhapus. Tapi jangan pergi polo pas tersuruh di sawit. Inna lillahi misalnya, sampai tinggal misalnya dalam hati ya. Karena itu adalah jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan gugur sesuatu dalam kegelapan. Itu semua adalah izin Allah. Bapak Ibu yang di Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW akan mengembuskan nafas terakhir, datang malaikat maut. Muhammad, kapan tidak lagi mati? Yang niat dia belajar jauh. Ya kalau memang niat, ya lemah umat itu dulu. Pergilah malaikat maut dan dia kata Allah, hai Muhammad, kata Allah umatmu masuk surga kalau. Sampai tenang Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril juga pernah mengatur kepada Nabi kita Muhammad SAW, hai Muhammad, apapun yang kamu lakukan di dunia ini, ndak kayo, ndak miskin, ndak lemah, ndak madak, kamu pasti mati. Kata malaikat Jibril. Yang kedua Muhammad, apa yang kamu sayangi di dunia ini, sayang bini, sayang anak, sayang anak cucu cicit, ingat, kamu tidak berpisah. Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Almarhumah ini sekitar umur 78 tahun. Umurnya di dunia ini hanya sekitar 2 jam. Jam akhirat. Inilah maka dikatakan dunia ini tempat yang sementara. Nido ada ngato ke dunia pada temalam nido. Sementara. Sama kita bertandang tamu ke rumah.
Berapa lama kita bertandang sebagai tamu? Mungkin sejam, 2 jam. Udah itu melipat. Kalau nanti malam, tamu namanya. Jadi apa dia ibu sekalian? Sementara. Jadi malu sekitar 2 jam apabila seseorang itu meninggal umur 100 tahun. Karena 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. 1000 tahun dibagi 100 dikali 24 jam. Apabila seorang itu meninggal umur 100 tahun, makanya umur di dunia ini jam akhirat hanya 2,4 saja. 2,4 jam. Nah, almarhumah ini 78. Taruhlah sekitar 2 jam. Oh. Kalau ibu nih, berapa jam di dunia nih? Apa pagi dah berangkat? Yang aku sampai 10 menit. Inilah yang dikatakan di dunia ini adalah sementara itu Bapak Ibu sekalian pengertiannya. 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Yang lama itu kalau di situ di dusun lama itu. Berapa lama kita mendam di situ? Ya walau-walau. Kalau kita urut-urutkan dari mulai Nabi Adam berapa puluh ribu masih di situ. Yang kita lalu berapa ratus tahun masih di situ. Belum bangkit. Disitulah kita akan lama. Alam barzah merupakan alam penantian. Ada 13 rute perjalanan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai alam penantian sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, panjang. Apabila bekal kita banyak, insya Allah kita hendak ke malam di kebun, misalnya kebun sawit 2 malam, beras sekurang, sarden sedus, misalnya kan rukuk seselop. Kalau yang urut, asal pun hidup lapangan itu. Tapi kalau kita udah ke Bengkulu, udah malam semalam misalnya, batak motor Mio, cuma batak tangki 50.000. Dia motor 2 liter, 26.000. Kalau eceran, sisa 24. Sampai lum nanggung. Begitulah istilahnya Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita hidup dunia ini, apabila seorang itu banyak bekal, maka dia akan selamat sampai tujuan. Inilah yang kantil setia adalah amaliyah itu. Ibu-ibu belum dikatakan setia istri. Ya lu, laki belum dikatakan setia laki itu. Apa banyak sangat tu lah. Tahu, tiba hari lagi kamu. Belum lama, setahun. Juga. Karena lagi selain kau jawab. Tapi yang setia Bapak Ibu sekalian, nanti ini kita di mana saja kita berada adalah amaliyah ini. Jadi kali yang ketiga kata malaikat Jibril, hai Muhammad, apa yang kamu lakukan di dunia ini, kamu kelak akan diminta pertanggungjawaban. Kulukum ra'in walakum mas'ulun ar-ra'iyati, kata Allah, kalau kamu merupakan khalifah, kalau kamu adalah pemimpin, dan nanti akan ditanya pertanggungjawaban apa yang kamu pimpin. Jadi apa yang kita lakukan di dunia amat ini ibu sekalian, tak akan ditanya. Pamayaman di sekolah saratil khuriyyaroh, wa mayaman di sekolah saratil sariyyaroh. Kebaikan sebesar biji agung yang kita lakukan di dunia ini, maka akan dapat balasannya. Kejahatan sebesar biji agung juga kita lakukan, maka kita pun akan dapat balasan. Dia apa benda mulai bibir. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasyah dan tasliyah rahimakumullah. Sesungguhnya di lauh mahfuz Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu batang pohon.
rindang seperti pohon beringin, tapi bukan golkar. Aus. Tapi golkar pulau katanya. Jual kat telur. Oh. Nah, kita lampu di pecah ni. Palura. Paling 2 jam ni. Arolah kami ni desa nang Jadi mana tadi? jadi kan ngumpul ni. Hah? Sampai pohon beringin. Oh, sekian dia dari ibu ni. Di Lauh Mahfuz itu dari ketujuh Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu batang pohon yang sangat rindang. Dan setiap daun ada galon identitas kita masing-masing. Dan ditumbuhi oleh suang malaikat setiap daun berbentuk cahaya. Misalnya Dang Nurman Burhan bin Burhan Nasim, bisa jadi contoh kan, tinggal di situ sebab mati itu tinggal ke cucu sekian, tinggal ke anak sekian, tinggal ke bini kena marah lah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, identitas kita lah ada kalau di daun itu. Hamdan misalnya, lama kalau mati umur 150 tahun, kira-kira. Tidak kabar, uji belakang dulu. Artinya Bapak Ibu sekalian, lah ada catatan di situ. Nah, daun itu akan gugur, Ibu sekalian, mengalami 3 proses. Pertama, warna daun itu hijau. Hijau ini sekitar umur 30-35 lah. Nah, itu hijau ini di belakang itu hijau kalau itu. Oh, umur 30-35 kira-kira kan? Termasuk Polres Labuan belakang tuh. Oh. 58. Ini sekitar umur 30-35 ninja. Lagi lemak gitu, merendah. Buka kebun, raya kemana lagi kuatnya nah, cukup batang namanya. Proses yang kedua, jadi hijau menjadi kuning muda. Berapa? Sekitar berapa? Sekitar 35 sampai 50-an. Nah, ini ibu ini yang berjilbab cantik ini walaupun kredit belum kalau kan. Oh. Ini kuning muda. Jadi sekitar 35 sampai 50 tahun. Nah, ini kita sekian 59. Ya. Dan proses yang ketiga kuning tua. Nah, kuning tua ini ledak nih. Umur berapa tuh? Sekitar 50-an sampai ke atas 60-70-an. Ketika daun itu kuning tua, gugurlah daun itu Bapak Ibu. Kita jadiin daun rambutan, ya, tanpa kita misalnya ini ke batang pasti kita umbat pula. Kalau lah kuning itu tua, begitu juga kita. Kalau lah sampai masuknya kuning tua, umbat mati. Kata malaikat penjaga daun, hai malaikat maut, bulan bin bulan lah sampai masuknya, cabut. Jadi malaikat maut Bapak Ibu sekalian, dalam mencabut roh kita manusia ini, jarak ini salah cabut jarak. Misalnya dia cabut si A, itu cabut si B, bukan itu masalah pilih ya. Yang galak salah pilih itu kita. Beridu tiga bangun dong, kena hang. Bateri lah nambah pulau, 4 abang. Ketika malaikat maut Bapak Ibu sekalian akan ngambil roh kita manusia ini,
Derajat seorang manusia itu nilai seorang manusia itu hanya dua di hadapan Allah. Mati baik dan mati tidak baik. Mati husnul khotimah dan mati suil khotimah. Cuma dua itulah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ciri-cirinya hidup tahun dan kita mati baik atau tidak baik itu diajarkan ciri-cirinya Bapak itu. Kalau ciri-ciri husnul khotimah, yang pertama kata Rasul hidungnya ngembang. Jadi kalau ibu yang mati husnul khotimah mulai malam ini belajar ngembang hidung. Beliau pulang ibu curu ngembang hidung. Itu kan lain. Hidung ini ngembang kalau dipuji bapak anak. Wih, ngapu kabar ini, kan bapak anak. Anak kan cantik oleh. Gelai hidung ini ngembang sama kuda aja, skincare ini jauh jauh. Dia pernah tinggal skincare, glowing, atau bini, dan yang apa dia ini, teman apa ya? Aku nggak melihat sama kuda aja belah. Jadi kadang-kadang uji bapak ibu sekalian. Tapi sesungguhnya kita ini tidak boleh uji manusia dengan manusia lainnya. Ya kita hanya muji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fitrah manusia, suka dipuji dan takut dicela. Kalau dicela, cobalah bapak anak cela bini utim itu. Didoka dapat ekopi ya. Kalau kau dah macam mana, kau ekopi, buat sendiri. Kalau kau punya bijak itu. Coba kalau dirayu, adinda, bisa ada kan, oi, asuk dua galon. Ya, yang perlu dirayu namanya dua anak atau bapak anak tau. Karena waktu ibu ini selalu minta ya perhatian, jelas dia dong, jelas. Itu, jangan itu, jauh. Ini ciri yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, ketika dia meninggal hidungnya kembang. Kedua akan berpeluh di pelipis matanya atau di hidungnya, berpeluh. Ya. Dan yang ketiga mukanya cerah Bapak Ibu sekalian, tersenyum. Setelah dia meninggalkan dunia ini tanpa beban. Apabila mendapat salah satu jadi tiga ciri ini, dia lubang nido, tapi berpeluh, termasuk mati husnul khotimah. Berpeluh nido, tapi cerah, tersenyum, termasuk husnul khotimah. Dan kebalikannya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, orang yang mati suul khotimah, mati yang tidak menyenangkan, mati yang tidak mengembirakan, yang kirinya pula apa cirinya? Walaupun mukanya putih, tiap hari dibedai pakai bedak pipa karungan misalnya kan. Itu saset ada apa yang lebih 1000. Maju dibedai ya. Walaupun putih, kalau dia termasuk orang yang suil khotimah tidak menyenangkan, suram, pucat. Ya itu. Tapi kita sekaliannya termasuk husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Suram. Dan yang ketiga cirinya Bapak Ibu sekalian, apabila kita menghina tetangga, keluarga di mana baik ya, mengeluarkan duit jadi hidau kanan bibirnya. Wih, tapi jangan ditoka-toka. Misalnya kita bertemu kabar ini mati di depan dek, jangan bodoh. Apa kita baru keluarga ya? Artinya Bapak Ibu sekalian, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajarkan kepada kita selaku hambanya, mati baik atau tidak baik tergantung amaliyah masing-masing. Ya ini sama kita tuh amal suang-suang. Ada yang sekarung, kira-kira kan? Ada yang setengah karung, ada yang seperempat karung, ada yang setelanjang.
Sama ketika Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, dengan sahabatnya tiga tidak melaksanakan jalan yang jauh. Apa kata Rasul? Sahabat, kita ni tidak berjalan jauh lah. Gaublah, bungin, suangan, masuk ke pakit. Kata Rasul. Jadi kata sahabat yang pertama, gaub dia. Segaup, dimasukkan ke pakit. Sahabat kedua, dia gaub. Dia kata bilang gaub ini bungin. Mudah bungin kalau situ banyak. Dengan gaub bayar situ. Dia gaub mamak tadi. Sahabat yang ketiga, ngambil dua gaub, dimasuk ke pakitnya. Nah berjalan jauh dengan Nabi Rasul. Hai sahabat, kata Rasul, coba buka dipakai suangan tadi. Pasti keluar ke bumi dipakai tadi, masa Allah jadi emas, Bapak Ibu sekalian. Kuning. Ya. Kata mama tadi aja di gaub tadi. Hidup keluar itu keluar ini pada karung kata dia beliau. Artinya Bapak Ibu sekalian, begitulah hidup dunia. Ada yang gaub, ada yang hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai video. Tak kena pinggang belakang dia dengar tu kan. Look. Jam 2 jam ledak yang asar puluh. Ini termasuk hidup gaub. Yang gaub tadi dia langsung. Ini artinya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Allah Subhanahu wa taala, karena amalia ini Bapak Ibu sekalian yang merupakan kantin kita. Terutama kita dalam melaksanakan sholat. Sama ibu-ibu melaksanakan sholat sunat duha. Apa tujuannya? Ya Allah, kalau rezeki kami masih di atas langit turunkan. Kalau rezeki kami masih dalam bukit keluarga, kalau rezeki kami masih jauh dampingkan, kalau rezeki kami masih sulit mendapatkannya murahkan, kalau rezeki kami masih haram sucikan ya Allah. Ini doa namun. Jadi itu sembahyang tahajud. Pas bapak anak ledak mutasi kepala dinas, besar benar sibuk ledak mutasi kan. Ayah kawan sembahyang dua kata laki yo. Aku ni nak dapat jabatan besar ni. Mulai. Dia pertinggal 3 malam berturut-turut. Sembahyang tahajud ya di malam. Yang seperti ini keliru Bapak Ibu sekalian. Kita melaksanakan sholat sunat duha, niat kita seperti itu. Ya. Kita ingat ada namanya sahabat Rasul namanya Abu Sar. Kenal dengan Abu Sar? Kita kenal, sama berarti. Tahu. Abu Sar itu Bapak Ibu sekalian orang yang soleh. Sholat duhanya hidup pernah tinggal. Sholat tahajudnya hidup pernah alpa. Sedekahnya terus tiap hari. Tapi kehidupannya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saru, miskin. Kehidupannya. Bahkan dia detik-detik akan meninggal Abu Sare tadi, bininya mulung. Apa kata bini? Aida, kalau segitu. Andai kata kabar tinggal dah, kita ni dah persiapan kain kapan. Lemah mana mau diri kalau. Kata bini, Saro yang dirayat. Ketika itu Abu Sar meninggal Bapak Ibu sekalian, dan ada segerombongan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala batakkan kain kapan kepada Abu Sar. Artinya maksud aku Bapak Ibu sekalian, sholat duha yang kita lakukan, kita mengharapkan kayu tentu Abu Sar hidup. Kita melaksanakan sholat tahajud, ya, tentu Abu Sar hidup. Artinya apa niat itu
salah niat. Jadi niat yang pada itu waktu melaksanakan sholat sunat duha, ya Allah, pahala sholat sunat duha ini aku sedekahkan kepada 360 ruas tulang sendi aku ini ya Allah. Itu yang paling. Karena apa itu sekalian? Di sampai ujung kumak sampai ujung keting, menurut penelitian dokter ada 360 sendi. Dan dianjurkan untuk bersedekah setiap sendi. Apabila seseorang itu melaksanakan sholat sunat dua rakaat saja, maka 360 ruas tulang itu sudah dianggap bersedekah. Jadi itu niat kita. Bila waktunya jam 7, setengah 8 boleh, jam 8 boleh, setengah 9 boleh, jam 9 boleh. Bapak anak sholat duha, dua anak sholat duha, sampai pergi ke sawah sambil bergandengan tangan. Itu. Kata tetangga dulu atau ke mesra serkana jalan mak itu daripada berjalan kedua. Ya, ini kadang penggorengan tulah melayar di lapang luar pulau. Nah, sholat tahajud Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita salah niat. Kita melaksanakan sholat tahajud tidak perlu baik. Udim itu mengku tidur lagi. Mudah-mudahan setelah bertiga kali setelah terbit bisa kan di Kementerian Agama. Amin. Allah berdoa. Mudah-mudahan misalnya anak aku ni gacang ketunaan. Yo, sembahyang tahajud 3 malam. Pasal ketunaan? Lagi. Jadi ini maksud saya Bapak Ibu sekalian, niat itu yang keliru. Tapi niat yang pada ketika kita melaksanakan sholat tahajud, ya Allah, aku melaksanakan sholat tahajud malam ini ya Allah, untuk menambahi pahala siang tadi ya Allah. Itu yang benar. Termasuk itu bersedekah. Kadang-kadang kita bersedekah minta imbalan, keliru. Kalaupun ada itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bersedekah. Apabila mampu. Sedekah yang paling ringan senyum. Tapi jangan diberikan senyum. Lain lagi gitu. Tembus itu beku. Senyum itu harus ada tempat, jarak dan waktu. Jadi sedekah nih Bapak Ibu sekalian, inilah ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permohonan ahli kubur, Allahumma arifna ya Allah. Allahumma arifna ya Allah. Kata suara pantauan penghuni kubur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kami negal baik ya Allah, kata ke dunia ini. Negal baik. Kata penghuni kubur. Apakah mereka ingin sholat? Tidak. Apakah haji? Nido. Apakah umroh? Nido. Apakah tidak baik zakat? Nido. Permohonan penghuni kubur dengan Allah Subhanahu wa taala minta kembalikan ke dunia walaupun sesat hanya untuk bersedekah saja. Rupanya pahala yang terbesar di dalam kubur itu ibu adalah sedekah. Jadi kalau ibu beli ayam potong setengah kilo dan cara bersedekah dengan sana kuliah caranya soka banyak ke kuah aku sedang jalan kuah tu kan lah masak kalau ini tolong juga paci kawa kuah ini pengah kawa kuah ini pawa kawa ya masih kuah ayam tu ini kawa tu. Kalau kita misalnya aku bayangin tapi ini tubuh itu jangan. Ada kata kami bayangin tapi ini tinggal terus keliru.
Kalau lepas dengan kita Bapak Ibu sekalian, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Pernah Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Ibu lah, aduh tidak Bukit Tursina loh. Di mana? Iya tuh, tidak main-main. Apa dialognya? Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, aku melaksanakan sholat, ya Allah. Kalau itu yang kamu lakukan Musa, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu akan kembali kepadamu. Aku melaksanakan puasa, ya Allah," kata Nabi Musa. "Kalau itu yang kamu lakukan Musa, maka akan mencegah hawa nafsumu. Aku melaksanakan zikir, ya Allah. Terus mengingat kamu, ya Allah, siang dan malam. Lalu berzikir. Apabila itu yang kamu lakukan Musa, maka akan menenangkan hatimu. Lalu apa ya Allah yang kau harapkan dengan aku?" Apa kata Allah itu sekalian? "Hendaknya kamu Musa bersedekah kepada orang lain, meringankan tanggungan yang lain, memudahkan yang sulit, ya, meringankan yang berat, nolong yang kesusahan." Ini yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala sedekah tadi itu sekalian. Ya. Karena akan menenangkan pikiran kita, menyehatkan badan kita. Nah, kalau misalnya mohon maaf ada yang murah sakit pinggang, sakit perut, sakit kepala tua, asam urat, misalnya kan dikit-dikit kepala sakit, banyak-banyaklah sedekah. Tahu kalau bertemu aku nada berkuah misalnya kan, gedung sebungkus kira-kira kan, jauh. Pas aku lalu ini benar sudah. Nah, kopi dah dibuatkan, gua ada, dah siapkan. Itu sedekah itu. Nas ampau nih. Nah, sebaik manusia itu ada manfaatnya bagi manusia yang lain. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Maka rezeki itu misalnya jadi 5 juta, itu panen sawit keluar kelas juta atau 500. Itulah yang kita masak Bapak. Ya sisanya ini kalau di Bogor misalnya besar ayam geprek 100 ke Masjid Rasulullah. Hari Jumat, Sopurami itu belum. Pak Jumat muko 100 lagi. Tidak kita sebaik Jumat kata kawan dengan situ ada dia ada geprek atau kedua kira-kira kan. Sedekah artinya Bapak Ibu sekalian. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada orang yang senantiasa berbagi. Jangan heran di yaumil akhir kelak, ketika di yaumil akhir kita ngira misalnya Pak Lurah kita, ada Pak Lurah tadi. Ada kan? Depan, ya. Ada marah kalau masing ya. Aduh. Dicontoh kan? Dia bela akhir kelok berada di bawah tenda, duduk di kursi jok. Kita tidak Saput, bukan Pak Yose itu tadi. Oleh jelasnya, kira-kira kan, ini jadi masuk dengan naungan tadi Bapak Ibu sekalian. Orang yang gemar bersedekah, maka dia bela akhir kelok Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan ketika orang itu panas, lapar, haus, dia teduh di bawah tenda, duduk di kursi jok. Karena galak bersedekah tadi. Ya. Jangan termakan galu. Karena hak itu ada orang lain yang punyanya. Apabila tidak dikeluarkan, keluar dewek macam-macam. Didapat, ada kecelakaan, ketunun, macam-macam cara Allah mengeluarkan apabila hak orang lain tidak dikeluarkan. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliah rahimakumullah, kita kembali kepada musibah ini.
Alhamdulillah almarhumah ini lahajah ya. Jadi umurnya secara lahiriah ibu sekalian 78 tahun. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan 78 bukan. Bagus berapa umur almarhumah ini? Sekitar 250-an tahun di hadapan Allah. Jadi di mana sana? Nah, kita rincikan dikit. Sampai lo dan buyut sampai Bali jadi umroh. Satu kali kita melaksanakan sholat sunat maupun fardu di Masjid Nabawi Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala waktu 1000 masjid kuda kita di Indonesia melaksanakan sholat sampai dapat satu rakaat di Masjid Nabawi Madinah. 1000 masjid itu mampu wali, bawa minggu. Ini satu rakaat. Fardu kita 17 kali 1000 17.000. Berapa tahun kita mudiknya? Di Seloma sekitar 350-an tahun masjid. Di Provinsi Bengkulu sekitar 2.700 masjid. Itu 17.000 berapa provinsi? Ya. Langsung dia deh. Coba kelapa lagi. Mana lanjut? Lama lagi ini selesai ya. Ini kemuliaan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala juga almarhumah ya. Dia alhamdulillah aja. Hitungan kalau di Madinah Bapak Ibu sekalian, jadi mulai sholat sunat dilakukan baik qobliyah, ba'diyah, mungkin tasbih, ya duha, ya sholat taubat dan selain sebagai tahiyatul masjid, lakukan almarhumah. Ini satu rakaat 1000 pahala. Ini baik di Madinah. Apabila kita melaksanakan sholat baik sunat maupun fardu di Mekah al-Maktumah, ya Mekah, satu rakaat itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala 100.000 pahala. 100.000 masjid pula yang kita sholat di Indonesia, mungkin 10 atau 20 provinsi sampai dapat satu rakaat di Mekah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, belum almarhumah, Jabal Uhud, Jabal Ramal, Jabal Tur, Jabal Nur dan lain sebagainya. Jadi keberkahan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan almarhumah ya luar biasa. Insyaallah pada balasannya orang yang melaksanakan umroh, orang yang melaksanakan haji adalah surga. Ya, jadi almarhumah termasuk husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang saja dan potensi Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kepada yang uangan dan berandung, anak kandung adalah anak, anak kandung adalah anak, di mana bayi berada ya, itu dulu pahala almarhumah, maka lakukanlah kegiatan-kegiatan di Salti Utara, balik ke utara, undang adik sana, tetangga, kita yasinan, kalian, dua kemak. Ada gaji 100.000 untuk ke masjid, asinan nama, yang di Bengkulu, yasinan 10, dari 70, yang di mana, dari 70, 6 uang anak, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apabila itu dilakukan, maka pahala itu akan banyak, ya akan diterima oleh almarhumah. Jadi pesan saya kepada anak-anak yang ditinggalkan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang masalah dan tausiah kepada Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau
situasi dan kondisi hujan ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khususkan kepada almarhumah yang kita cintai dan kemudian kepada Bapak sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila roha ibunda tercinta Zahara binti Al-Qadir Rahmatika ya Rahim. Nama Tuhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri wati. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususun ya roha ibunda tercinta Rana binti Al-Qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa qina wa qina. Allahumma tarikna ajra wa la taqina pada waktu lana wa laha. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, ampuni seluruh dosa almarhumah ya Allah, baik yang besar yang kecil, dalam kesalahan ataupun yang tidak ya Allah, baik sebut ataupun yang nyata ya Allah, dan terimalah seluruh amal ya Allah ya almarhumah ketika dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, dan jadikan amal ya almarhumah di dunia ya Allah, baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, hajinya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa berdamping almarhumah dalam kubur ya Allah, sampai hari kiamat ya Allah. Luaskan kubur almarhumah sejauh mata memandang ya Allah. Berilah nikmat kubur, jauhkan dari atas kubur ya Allah, dan jadikan kubur almarhumah ini sebagai taman-taman surga ya Allah. Dan berakhirnya ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, masukkan almarhumah ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan lahir batin pada pengikut yang ditinggalkan ya Allah, agar senantiasa berdoakan almarhumah ya Allah, berkorban untuk almarhumah ya Allah, bersedekah untuk almarhumah ya Allah, dan senantiasa melaksanakan perintahmu, menjauhi laranganmu ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa fil jannati ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah dari Pak Ustadz tadi. Semoga dapat kita